Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Rianto Dongoran dengan NIM 4242131013. Baiklah, di sini saya akan membacakan laporan saya dengan judul Pemurnian Zat. Adapun tujuan praktikum kami di sini yaitu yang pertama mengetahui masa pemurnian zat melalui destilasi minuman alkohol, yang kedua mengetahui masa pemurnian zat melalui sublimasi kabur barus. Terus di sini ada tinjauan teoritis. Pemurnian merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas suatu bahan agar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Beberapa metode pemurnian yang dikenal secara umum adalah metode yang dilakukan secara fisika dan kimia, yang menurut oleh Mutafar dan kawan-kawan pada tahun 2021. Proses pemurnian secara fisika bisa dilakukan dengan mendestilasi ulang minyak atsiri yang dihasilkan, destilasi fraksinasi, dan destilasi molekuler. Destilasi merupakan suatu proses pemisahan dua atau lebih komponen zat cair berdasarkan pada titik didih. Secara sederhana, destilasi dilakukan dengan memanaskan atau menguapkan zat cair, lalu uap tersebut didinginkan kembali supaya menjadi cair dengan bantuan kondensor. Destilasi digunakan untuk memurnikan zat cair yang didasarkan atas perbedaan titik didih cairan. Pada proses ini, cairan berubah menjadi uap atau uap ini adalah zat murni. Kemudian uap ini didinginkan pada pendingin. Uap ini mengembun menjadi cairan murni yang disebut dengan destilat. Destilat dapat digunakan untuk memperoleh pelarut murni dari larutan yang mengandung zat terlarut, misalnya destilasi air laut menjadi air murni, menurut Manurung pada tahun 2022. Sublimasi adalah proses yang sangat mirip dengan proses destilasi. Istilah destilasi digunakan untuk perubahan dari cairan menjadi uap setelah mengalami pendinginan berubah menjadi cairan atau padatan. Sedangkan sublimasi adalah proses dari perubahan bentuk padatan langsung menjadi uap tanpa melalui bentuk cairan, dan setelah mengalami pendinginan langsung terkondensasi menjadi padatan kembali. Proses perubahan dari fase uap menjadi padat atau sebaliknya dari fase padat menjadi gas disebabkan karena pengaruh temperatur atau tekanan udara di atasnya. Senyawa padat bila dipanaskan akan menyublin. Di sini terjadi perubahan dari fase padat menjadi gas tanpa melalui fase cair, menurut Harahap dan kawan-kawan pada tahun 2024. Destilasi merupakan suatu proses yang sering dijumpai dalam industri petrokimia dan digunakan untuk memisahkan suatu senyawa dari komponen-komponennya. Destilasi merupakan suatu unit operasi yang membuang-buang energi atau mengonsumsi banyak energi. Menurut Pratomo et al. 2021, proses pemisahan atau proses yang menggunakan gaya fisik, kimia, atau listrik untuk mengisolasi atau mengkonsentrasikan unsur-unsur tertentu dari suatu campuran yang sangat penting bagi industri kimia, penyulingan minyak bumi, dan pemrosesan material. Pemisahan kimia sangat penting bagi lingkungan, baik itu pembersihan air yang tercemar untuk mengurangi dampaknya pada lingkungan, menurut Mokhtar et al. Tahun 2020. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan di sini, yang pertama alat yaitu labu destilasi sebanyak 1 buah, termometer 100 derajat Celcius sebanyak 1 buah, kondensor 1 buah, selang air masuk 1 buah, selang air keluar 1 buah, labu Erlenmeyer 250 ml 1 buah, statif 2 buah, klem 1 buah, gelas beaker glass dengan ukuran 250 ml 2 buah, pemanas Bunsen 1 buah, corong kaca 1 buah, spatula 1 buah, kaca arloji 1 buah, kertas saring 1 buah, korek api 1 buah, cawan porselen 1 buah, gelas ukur dengan ukuran 25 ml 1 buah, batu didih 1 buah, aluminium foil secukupnya. Dan bahannya yang kami gunakan yaitu minuman beralkohol dengan banyak 200 ml, garam sebanyak 5 gram, kapur baru sebanyak 5 gram, aqua secukupnya, es batu secukupnya. Adapun prosedur kerja kami yaitu yang pertama rekristalisasi dengan sampel garam atau NaCl.
Yang pertama, dimasukkan 15 ml Aquadis ke dalam beaker gelas lalu dipanaskan. Dimasukkan NaCl sebanyak 5 gram, diaduk sampai homogen, kemudian disaring. Dipanaskan kembali filtrat sampai terbentuk kristal sambil diaduk. Ditimbang kembali garam yang terbentuk. Maka hasil yang kami dapat adalah massa awal NaCl 5 gram, lalu setelah direkristalisasi NaCl menjadi 4,09 gram. Yang kedua, sublimasi dengan sampel kapur barus dengan rumus kimia C10H16O. Yang pertama, dihaluskan kapur barus lalu ditimbang sebuah 5 gram. Dimasukkan kapur barus ke dalam gelas beaker. Diletakkan di atas kasa asbes kaki 3. Ditutup dengan cawan porselen. Diletakkan es batu di atas cawan porselen. Dipanaskan dengan bunsen spiritual dengan kurang lebih 15 hingga 30 menit. Ditimbang kristal kapur barus murni. Maka hasil yang kami dapatkan dari praktikum ini yaitu massa awal kapur barus sebanyak 5 gram. Setelah disublimasi, kami mendapatkan menjadi 29,48 gram. Yang ketiga, destilasi dengan sampel minuman beralkohol. Prosedur kerjanya yaitu dirangkai alat destilasi, dimasukkan sampel sebanyak 2/3 dari labu, dimasukkan batu didih, dipastikan semua tertutup rapat dan dialirkan selang kondensor. Dihidupkan hot plate, diamati termometer dan hasil destilasi. Hasil yang kami dapatkan dari praktikum ini yaitu proses destilasi yaitu massa awal minuman beralkohol sebanyak 200 ml dengan konsentrasi 19% alkoholnya. Setelah didestilasi menjadi 30 ml dengan konsentrasi alkohol sebanyak 19%. Pembahasan. Yang pertama, rekristalisasi secara teori. Pada proses preparasi umum, rekristalisasi yaitu dilakukan dengan cara membuat larutan garam rosok jenuh pada 30 derajat Celcius. Proses rekristalisasi dengan pemanasan umpan rekristalisasi. Atur kecepatan pengadukan. Lakukan pemanasan yang masing-masing sampel dilakukan pemanasan untuk penguapan solvent pada suhu operasi 90 derajat Celcius. Ambil sulfur yang terbentuk kemudian saring dengan kertas saring dan saring vakum. Setelah itu keringkan garam yang terbentuk menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit setelah ditimbang. Menurut Rositawati dan kawan-kawan pada tahun 2023. Secara praktikum, ketika garam dilarutkan ke dalam air sebuah 15 ml dengan massa garam dengan ukuran 5 gram garam terlarut sempurna saat disaring menggunakan kertas saring lalu dipanaskan, garam kembali mengkristal dan terjadi pengurangan massa garam menjadi 4,09 gram. Kolerasinya, hal ini menunjukkan selama proses rekristalisasi terjadi pemurnian garam yang ditandai dengan adanya pengurangan massa yang memungkinkan disebabkan oleh hilangnya pengotor serta sebagian garam yang tidak mengkristal kembali. Dengan demikian, dengan hasil praktikum ini sejalan dengan teori di mana rekristalisasi berfungsi sebagai metode pemurnian yang efektif dan konsekuensi penurunan massa akibat pembuangan zat-zat pengotor. Yang kedua, sublimasi secara teori. Menurut Antonius dan kawan-kawan pada tahun 2020, kristal atau camphret yang akan dimurnikan akan disimpan pada cawan penguap porselen. Kemudian disiapkan corong yang ujungnya telah disumbat dengan glass wall. Cawan porselen ditutup dengan kertas saring dan corong diletakkan terbalik. Kemudian dipanaskan di atas pengangas pasir dan sublimasi menempel di pinggir corong. Masa pertama kapur barus ditimbang sebesar 29,48 gram, kemudian hasil akhirnya yaitu 0,063 gram. Secara praktikum, saat dipanaskan kapur barus menghasilkan gas dan terbentuk kristal di bawah kertas saring. Kristal yang di bawah kertas saring lalu ditimbang dengan massa mencapai 29,48 gram dari massa awal kapur barus yaitu sebesar 5 gram. Kolerasi proses sublimasi kapur barus seharusnya menghasilkan kristal murni dengan jumlah yang lebih sedikit dari massa awal karena pengotor tidak ikut menyublim.
Namun, pada praktikum adanya perbedaan besar antara masa awal dan masa akhir. Yang ketiga, destilasi. Secara teori, destilasi dilakukan dengan memanaskan alkohol dengan kadar alkohol sebesar 18% pada panci evaporator sampai membentuk fase uap yang kemudian akan didinginkan kembali hingga akan berubah ke bentuk cairan. Proses destilasi dilakukan dengan menggunakan suhu 89 derajat Celcius. Proses destilasi dilakukan secara berulang hingga mencapai titik azeotrop. Kadar alkohol setelah dilakukan destilasi sederhana terlihat meningkat seiring dilakukannya destilasi, menurut Sisilo dan kawan-kawan pada tahun 2018. Secara praktikum, saat melakukan destilasi dengan 200 ml minuman beralkohol, hasil destilasi pertama kali menetes pada menit yang ke-9 detik, menit ke-9 detik yang ke-37 dan hasil akhirnya yaitu 30 ml dengan kadar alkohol 19%. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan destilasi ini yaitu 1 jam 30 menit dengan suhu yang dibutuhkan yaitu sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Kolerasi secara praktikum hal ini menunjukkan bahwa praktikum masih berada pada tahap destilasi awal belum maksimal. Prosedur praktikum merefleksikan prinsip teori dasar destilasi namun dilanjutkan ke tahap azeotrop dengan penambahan inner yang dilakukan dalam teori yang memperoleh kadar alkohol yang tinggi. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, masa akhir pemurnian zat melalui destilasi menggunakan bahan minuman yang beralkohol sebanyak 200 ml dengan konsentrasi alkohol sebesar 19%. Setelah dilakukan proses destilasi, masa alkohol berubah menjadi 30 ml dengan konsentrasi alkoholnya tetap yaitu sebesar 19%. Yang kedua, masa awal kapur barus yaitu 5 gram. Setelah dilakukan proses sublimasi pada kapur barus, maka didapat masa akhir kapur barus sebesar 29,48 gram, mengalami peningkatan dari masa kapur barus sebelum disublimasi. Demikian pembacaan laprak saya. Terima kasih.